karena keterangan para saksi yang disampaikan oleh pemohon tersebut tidak diperlukan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum dalam melakukan pembuktiannya, sebagaimana majelis hakim telah memutus perkara ini terbukti tanpa adanya saksi dimaksud. 5. Novum ke-9, bahwa pemohon peninjauan kembali dalam hal mengajukan novum hanya didasarkan dari keterangan saudara Selis yang hanya mendapatkan pemberitaan melalui link YouTube. Sementara saudara Selis pemohon peninjauan kembali tidak dapat menjelaskan keterangannya terkait terjadinya tindak pidana, maka jika hanya menerangkan melihat dari YouTube, maka keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak, huruf E, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Huruf J, memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ayat 1. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam hal pemeriksaan terhadap anak Saka Tatal, baik sebagai saksi dan tersangka dalam tahap baik terhadap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, telah didampingi oleh orang tua atau wali, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Maka apa yang disimpulkan oleh pemohon peninjauan kembali terkait terpidana Saka Tatal pada tahap penyidikan dilakukan penyiksaan tidak beralasan secara hukum. 6. Novum ke-10, bahwa pemohon peninjauan kembali dalam hal mengajukan novum hanya didasarkan dari keterangan saudara Selis yang menerangkan bahwa Polda Jawa Barat menghilangkan 2 orang DPO, sementara saudara Selis tidak dapat menjelaskan keterangannya terkait terjadinya tindak pidana. Maka jika hanya didasarkan keterangan dari saudara Selis, maka keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa sesuai putusan nomor 3/P/B/2017/PN Cirebon dan nomor 4/P/B/2017/PN Cirebon yang berkekuatan hukum tetap terhadap DPO Andi dan Dani sudah dipertimbangkan dalam amar putusan. Bahwa pendapat pemohon yang menyatakan penghapusan 2 orang daftar pencarian orang dan dibatalkannya penetapan tersangka Peggy Setiawan artinya perbuatan pasal 340 tidak pernah ada. Hal tersebut adalah tidak beralasan hukum dikarenakan penetapan DPO tersebut sudah ada dalam pertimbangan putusan tingkat pertama, banding dan kasasi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bukan berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa novum ke-1 sampai dengan novum ke-10 yang diajukan dan dianggap sebagai keadaan baru atau bukti baru atau novum oleh penasihat hukum pemohon peninjauan kembali tersebut bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum sesuai dengan pasal 263 KUHP yang dapat dijadikan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali, dan sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak alasan tersebut. Selanjutnya, kami akan menanggapi memori peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon peninjauan kembali mengenai kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagai berikut. 1. Bahwa judek faksi pada tingkat pertama telah menganggap memori banding yang diajukan oleh terdakwa Saka Tatal bin Bagja melalui surat kuasa hukumnya telah mendaftarkan memori banding tersebut. Namun Pengadilan Tinggi Bandung telah mengabaikan dengan menganggap Saka Tatal bin Bagja tidak pernah mengajukan memori banding, sehingga judek juris pada tingkat kasasi hanya sekedar menilai dan mendasari uraian dakwaan penuntut umum tanpa ada bantahan, yaitu kontra memori banding dari Saka Tatal bin Bagja dan memori kasasi yang telah dikemukakan oleh penasihat hukum. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 50/Pitsus/Anak/2016/VT Bandung tanggal 2 November 2016 pada halaman 32, bahwa walaupun penasihat hukum anak telah mengajukan permintaan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding terhadap memori banding penuntut umum sampai perkara ini diputus pada tingkat banding. Maka menurut
pendapat kami bahwa pertimbangan hakim pada tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi bukan merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan karena telah berkesesuaian dengan amanah pasal 237 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 atau KUHP. 2. Bahwa judek juris atau majelis hakim tingkat kasasi sungguh-sungguh keliru dalam menerapkan hukum, khususnya terhadap pasal 340 KUHP junto pasal 338 KUHP yang diterapkan pada anak Sakatatal bin Bagja, khususnya jaksa penuntut umum pada perkara akuo tidak cermat dan keliru dalam mengkualifikasi dan mengkonstantitir perbuatan Sakatatal bin Bagja dengan norma hukum pasal 340 KUHP junto pasal 338 KUHP, sehingga tidak ada satupun alat bukti petunjuk yang dapat membuktikan adanya peran dari terdakwa anak Sakatatal bin Bagja, sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan jika Sakatatal bin Bagja ikut bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Bahwa tanggapan kami, alasan pemohon tidak berdasar menurut hukum, karena dalam pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16/2016/PN Cirebon junto pasal putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 50/2016/PT Bandung junto putusan Mahkamah Agung RI nomor 2607K/2016 telah mempertimbangkan dan menguraikan secara lengkap peranan anak Sakatatal bin Bagja, sehingga anak Sakatatal bin Bagja terbukti telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Maka alasan pemohon peninjauan kembali tersebut tidak termasuk kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan untuk memutus perkara tersebut. 3. Bahwa berdasarkan fakta hukum judek faksi dan judek juris serta jaksa penuntut umum tidak mengupayakan diversi pada sistem peradilan pidana anak Sakatatal bin Bagja dengan alasan dari pemohon peninjauan kembali yang terdapat dalam poin 4, 5, 6, 8 pada halaman 19-20 dalam memori peninjauan kembali, bahwa tanggapan kami berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 menyatakan pada ayat 1, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Dan ayat 2, diversi sebagaimana dimaksud ayat 1, saya ulangi, diversi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan A. Diancam dengan penjara di bawah 7 tahun, dan B. Bukan pengulangan tindak pidana. Maka berdasarkan fakta hukum bahwa anak Sakatatal bin Bagja melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP, di mana ancaman hukuman pidana penjara pasal 340 KUHP